A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim wal ulama, para asatidul asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Bapak Ibu, kita akan tanya jawab sekitar sinilah seputar fikih kurban. Sebagian materinya kemarin sudah sempat kita sampaikan, tapi sebagian lagi belum. Jadi mungkin nanti waktu tanya jawab ada yang bisa kita jawab, ada yang belum bisa kita jawab. Yang bisa nggak apa-apa, yang bisa jawab aja nggak apa-apa, jawab saja. Kalau salah nggak dimarahin. Atau saya tanya sendiri, jawab sendiri gitu. Baik, ini semua pertanyaannya berkaitan dengan kurban, insya Allah, karena kita sebentar lagi akan masuk ibadah kurban. Dari yang nomor 1 sampai yang nomor 37, insya Allah 37 soal, cukup setengah jam insya Allah. Yang pertama, apa hukum berkurban? Sunnah muakkad, yang artinya yang sangat ditekankan. Tapi meskipun tidak wajib, Nabi pernah bersabda, siapa yang mempunyai harta tapi tidak ingin berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ya, jadi tapi tidak diwajibkan secara syariat. Hukumnya sunnah muakkad. Nomor 2, kapankah kita niat? Kapan kita berniat ketika ingin berkurban itu? Boleh niat sedari tanggal 1 kemarin. Sekarang kita sudah masuk tanggal 2 Zulhijjah. Sedari kemarin barang siapa yang ingin berkurban sudah boleh niat. Dia niat kurban sunnahkah atau niat kurban wajib? Karena beda nanti, ada yang kurban sunnah, ada yang kurban wajib. Niat sedari awal Zulhijjah, dan tidak perlu diperbaiki ketika tanggal 10 Zulhijjah. Sekali niat cukup. Ada ibadah yang boleh niatnya didahulukan, yaitu puasa besok, bisa niat malam ini. Zakat fitrah yang mestinya dibayar di akhir Ramadan bisa sedari awal. Kemudian terakhir adalah ibadah kurban. Mestinya niatnya waktu menyembelih, tapi boleh didahulukan, sedari sekarang boleh. Baik, nomor 3, bolehkah kita patungan dalam berkurban? Bolehkah 40 orang patungan untuk membeli seekor kambing? Boleh. Boleh. Coba nih, bolehkah 40 orang patungan untuk beli seekor kambing? Boleh. Yang tidak boleh itu satu kambing dipotong atas nama 40 orang. Kalau ada 40 orang kemudian patungan beli seekor kambing, boleh? Boleh. Tapi nanti ketika dipotong, satu kambing hanya bisa untuk satu orang. Apa, agak ketipu pertanyaannya ya? Masya Allah. Maka diperhatikan betul-betul. Insya Allah tidak terlalu menjebak seperti pertanyaan mau masuk PNS, insya Allah. Nomor 4, dalam mazhab Syafi'i hukum berkurban ada yang disebut dengan sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Kalau salah seorang anggota keluarga yang sudah ada yang berkurban, maka yang lain dapat
pahala. Bapak berkurban maka ibu dapat pahala, anak-anak dapat pahala. Tapi bukan berarti ketika semuanya ingin berkurban tidak boleh. Kalau semuanya ingin berkurban maka boleh. Itu nomor 4. Nomor 5, apa hukumnya? Baik, kan tadi patungan boleh tidak? Boleh. Kalau satu kambing untuk satu orang, kalau satu sapi untuk berapa orang? 7. Untuk 7. Badanah onta untuk 7, sapi untuk 7. Baik. Apakah yang 7 orang ini niatnya mesti sama semua? Tidak. Boleh. Jadi ada yang niatnya untuk kurban wajib atau kurban nazar, boleh. Orang nomor 2 nanti niatnya kurban sunnah. Orang nomor 3 nanti niatnya dak katik niat ibadah, dia nak ngumpulin duit, nak dapat dagingnya baik, boleh juga. Orang nomor 4 nanti beda lagi niatnya, boleh macam itu. Jadi tidak mesti niatnya sama. Nomor 6, apakah boleh berkurban untuk orang yang sudah mati? Main boleh-boleh aja. Iya. Boleh enggak nih? Baik. Kenapa boleh? Karena berkurban ini bagian daripada sedekah. Dan sedekah untuk orang yang sudah mati itu boleh dan sampai. Tapi ada juga sebagian ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan kalau si mayit sebelum mati tidak berwasiat maka tidak boleh. Jadi sebelum matinya ada wasiat atau tidak? Kalau ada wasiat maka boleh. Kalau tidak ada wasiat maka tidak boleh. Cuman menurut sebagian pendapat ulama, ada atau tidak ada wasiat boleh kita berkurban untuk orang yang sudah meninggalkan kita. Jadi misalkan kita duit lah banyak nian, nengok caknya dulu emak, bapak, kakek, nenek tak mampu nak berkurban, atau mampu berkurban tapi tak galak, mungkin masa-masanya belum ini kan, belum terlalu mengenal dekat dengan agama mungkin, maka boleh kita berkurban untuk orang yang sudah mati. Nomor 7, kapankah waktu penyembelihan kurban? Bukan hari raya Idul Fitri, bukan? Bukan, Masya Allah. Hari raya Idul Adha tanggal berapa itu? Tanggal 10 Dzulhijjah, insya Allah 20 Juli, insya Allah. Insya Allah lebarannya 20 Juli. Jadi insya Allah kita tetap sholat Idul Adha, Masya Allah. Insya Allah. Baik, tanggal 10 Dzulhijjah habis sholat Id itu waktu awal untuk penyembelihan kurban. Meskipun yang nyembelih tidak miluk sholat. Jadi bukan menjadi syarat sah kurban itu orang yang mau nyembelih harus sholat, enggak. Misalkan dia tidak sholat pun kurbannya tetap sah. Cuman bukan berarti kalau gitu kita tidak sholat baik, jangan. Kan dapat pahala kalau sholat. Itu waktu awalnya setelah sholat Id. Waktu akhirnya kapan? Tanggal 13. Kapan? Habis Isya kah? Apa habis subuh? Apa? Sebelum matahari tenggelam. Berarti sebelum matahari tenggelam itu setelah apa? Setelah asar. Oke, itu masalah waktu. Nomor 8, bolehkah menyembelih pada malam hari? Boleh tak kita nyembelih hewan kurban itu malam-malam? Penonton? Penonton itu mau disapa juga. Baik, hukum menyembelih hewan kurban di malam hari makruh. Jadi kalau bisa ditinggalkan, kalau bisa siang-siang saja. Kenapa nak malam? Takutnya nanti ketukar antara hewan kurban dengan dia yang berkurban, takutnya ketukar nanti. Salah potong nanti. Ya, makruh. Nomor 9, apa saja hewan yang sah untuk dijadikan kurban?
Ada 5. Yang pertama rupa-rupa warnanya, balonku. Ada 5 hewan yang sah dijadikan hewan kurban. 1 kambing, 2 domba, 3 sapi, 4 kebau, 5 onta. Selain 5 itu tidak boleh. Korban ikan mujair tidak boleh. Korban bebek, itik, korban segala macam, rusa segala macam tidak boleh. 5 itulah. Ya, nomor 9. 10. Apakah sah kurban dengan hewan yang cacat? Tidak sah. Contohnya cacat apa? Matanya buta, kakinya pincang, buntutnya putus, ya, itu disebut dengan kategori cacat. Badannya kurus. Di antara cacat apa? Hewannya penyakitan. Ternyata hewannya kena corona misalkan. Maka itu semestinya sebelum disembelih itu diadakan tes swab dulu itu. Itu kambingnya kira-kira kena corona apa tidak kan? Apa sapinya itu harus di swab antigen. Maka sebelum dipotong itu divaksin dulu. Positif apa negatif? Ya, Masya Allah, serius nian. Baik, jadi itu. Kalau cacat tidak boleh, sakit-sakitan. Kecuali kalau misalkan dia tanduknya patah, sebagian ulama mengatakan kalau tanduknya patah masih sah dijadikan hewan kurban. Oke. Nomor 11. Bagaimana ketika membeli dalam keadaan sehat, waktu ingin menyembelih patah kakinya? Beli ngembik sapi itu dimerasi sehat dia. Naik ke atas mobil, waktu turun patah kakinya. Sahkah hewan yang patah kakinya sebelum disembelih dijadikan hewan kurban? Tidak sah, karena dia cacat. Maka bilang sama sapinya, sapi mohon turun pelan-pelan agar kaki Anda tidak patah. Begitu. Gilo Ustaz ngomong sama sapi. Masya Allah. Ada yang bisa ngomong sama hewan? Siapa dia? Nabi kita? Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad bisa juga berbicara dengan hewan. Mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi terdahulu itu sekelas dengan karamah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu Nabi Ibrahim itu dibakar oleh api namun badannya tidak terbakar, ada sahabat Nabi yang dilakukan sama seperti Nabi Ibrahim, dibakar juga dia karena dia tidak mau mengakui Nabi palsu. Dia tetap bersikeras bahwa Nabi yang sebenarnya adalah Nabi Muhammad. Akhirnya dia pun dibakar. Ketika dibakar, api tidak dapat membakarnya. Nah, kalau diberikan kepada orang soleh disebut dengan karamah. Bahasa kitanya keramat. Keramat jati. Hah? Nah itu karamah yang Allah berikan kepada sahabat tadi sekelas dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Jadi seperti itu. Waktu nyembelih kakinya patah maka tidak sah. Nomor 12, apakah sah apabila lidah dan susunya putus? Susu ini berarti dia hewan betina berarti, karena yang hewan jantan tidak punya susu. Lidahnya putus, susunya putus, sah tidak dijadikan hewan kurban? Hah? Tidak sah, termasuk kategori cacat. 13, bagaimana jika alat kelaminnya yang putus? Boleh tidak dijadikan hewan kurban? Kelaminnya putus. Kalau kelaminnya putus dalam pandangan mazhab Syafi'i masih boleh dijadikan hewan kurban. Apa sebab? Karena tidak ada yang makan kelamin ndak gati. Karena dia tidak dimakan. Ya?
Ustadz, tapi di kami dimakan. Saya tidak tahu. Semestinya itu tidak dimakan. 14. Bagaimana jika giginya patah? Hah? Baik. Masuk akal ya? Karena gigi tidak dimakan, ya masuk akal. Baik, kata para ulama, kalau giginya patahnya sebagian, ompong baik. Iya, yang ompong ibu mohon maaf. La umur berarti. Kalau ompong saja, hanya berapa gigi yang patah, maka masih boleh dijadikan hewan kurban. Tapi kalau galo-galo hilang, giginya yang atas yang bawah hilang galak, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Nomor 15. Mana yang lebih afdol untuk dijadikan hewan kurban? Yang jantankah atau yang betina? Jantan. Berarti boleh tak kita waktu berkurban itu kurban kambing betina atau sapi betina? Baik. Bagaimana ketika kita ingin sembelih itu kambingnya hamil? Hah? Iya. Nyembelih kambing betina boleh. Nyembelih kambing yang sedang hamil haram. Haram hukumnya. Tapi nyembelih yang betina boleh, nyembelih yang hamil haram. Jadi gimana? Maka ketika kita sembelih, kita mesti tahu dulu. Kalau mau pengen nyembelih yang betina, kita mesti tahu dulu hewan ini hamil atau tidak. Cara dia tuh tahu hamil atau tidak bagaimana? Bawa ke dokter. Dokter hewan. Dokter hewan. Tidak perlu nak sampai ke dokter hewan. Yang nernak itu biasanya ngerti dia ini lagi hamil, ini tidak. Kawan sampai nak bawa ke SPOG, tidak kan dokter itu nak diperiksa pakai alat itu kan. Ya. Jadi macam itu. Oke, ternyata dia tidak tahu. Tiba-tiba yang hamil itu yang kesembelih. Bagaimana nasib anaknya ini? Kalau misalkan anaknya belum mati, maknya disembelih, anaknya belum mati, misal masih ada kehidupan, tapi lah sekarat, lah apa, kepak-kepak itu. Maka kalau masih ada nyawa dia dipotong juga anaknya. Tapi kalau nyawanya sudah tidak ada, ketika emaknya disembelih, anaknya ikut mati, tak ada lagi nyawanya, maka anak tadi boleh dimakan karena dia disembelih diwakili oleh emaknya. Jadi dengan disembelih emaknya, anaknya ngikut. Jadi anaknya pun boleh dimakan dagingnya dan tidak usah dikubur. Tapi kalau misalkan masih ada nyawa, anak tadi disembelih, itu masalah yang hamil. Jadi boleh nyembelih yang betina boleh, tapi lebih baik nyembelih yang jantan. Dan yang betina itu lebih murah ketimbang yang jantan. Sampai saat ini saya tidak tahu kenapa macam itu. Beli kambing jantan sama kambing betina, mana lebih murah? Kambing betina lebih murah. Tidak tahu ngapo. Ya. Mungkin penonton ada yang tahu, silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Masya Allah. Ya, itu soal nomor 15. Ada 37 Pak kita soal. Tenang deh. Nomor 16. Mana yang lebih utama? Kurban sapi atau kurban kambing? Mana yang lebih utama? Kurban sapi atau kurban kambing? Sapi lah. Satu orang nyembelih satu sapi jelas lebih baik ketimbang dia yang nyembelih satu orang satu kambing. Yang paling utama nomor satu urutan pertama satu orang satu onta, nomor dua satu orang satu sapi, nomor tiga satu orang satu kambing. Nah, sekarang baru nomor 4, mana yang lebih baik?
satu kambing dipotong oleh satu orang atau satu sapi kongsi 7 orang? Mana lebih bagus? Seorang motong seekor kambing atau 7 orang kongsi untuk motong satu sapi, mana lebih baik? Maka dalam hal ini Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarahnya menyebutkan satu orang nyembelih satu kambing afdol, lebih baik ketimbang 7 orang nyembelih satu sapi. Oke, sekarang nomor 5. Mana yang lebih baik? Saya nyembelih 1 ekor sapi seorang diri. B, fulan menyembelih 7 ekor kambing seorang diri. Mana yang lebih baik? 1 orang nyembelih 1 sapi atau 1 orang nyembelih 7 kambing? Satu orang 1 sapi atau 1 orang 7 kambing? Wasaba'un minal ghanami, 1 orang nyembelih 7 kambing lebih baik, afdal, lebih baik daripada 1 orang nyembelih 1 sapi. Ngapa macam itu Pak Ustaz? Ustaz sensi dengan ternak sapi? Tidak. Kenapa 7 kambing lebih baik ketimbang 1 sapi? Karena kalau 7 yang disembelih, 7 juga nama Allah yang disebut, 7 juga sholawat yang ada, 7 juga hewan yang dikurbankan. Kan kita kalau 7 kambing motong 7 kali dia bismillah kan, bismillah. Macam itu. Baik. Soal yang nomor, ayo berapa sekarang? Nomor 17. Mana yang lebih utama? Gini kasusnya. Kita sama-sama punya duit 3 juta. Saya beli dengan uang 3 juta itu sikok kambing yang besar, yang gemuk. Kamu dengan uang 3 juta tadi beli kambing yang kurus tapi dapat 2 ikok. Mana yang bagus? Yang gemuk, meskipun 1. Budgetnya sama-sama 3 juta. Yang 1 dapat gemuk tapi dapatnya cuma 1. Yang 1 lagi kurus-kurus dapatnya 2. Yang gemuk tadi lebih baik, yang harganya lebih mahal, ya. Baik, nomor 17. 18. Mana yang lebih utama? Yang warnanya putih atau yang warnanya hitam? Yang warnanya putih lebih baik ketimbang yang warnanya hitam. Yang warnanya putih. Alasannya apa? Alasannya karena Nabi waktu motong hewan kurban yang dipotong warna putih. Tidak ketemu warna putih, warna kuning. Tidak ketemu warna kuning yang belang-belang. Tidak ketemu yang belang-belang, baru yang warnanya hitam. Terakhir. Tapi ini dari segi afdoliyah saja. Tentunya dia yang berkurban dengan sapi, dengan kambing yang warna hitam tetap lebih baik daripada yang tidak berkurban. Tentunya. Jadi jangan kau nih kurban warna hitam, baguslah hitam daripada tidak. Yang warna putih habis misalkan, ya sudah tidak apa-apa. Tapi dari segi afdoliyah, kalau kita ingin memilih, masih bisa memilih, silahkan dipilih yang warnanya putih. 19. Mana tempat yang baik untuk menyembelih? Tempat yang baik untuk menyembelih adalah di tempat yang berkurban. Itu yang lebih baik, ya. 20. Apa hukum membaca bismillah ketika menyembelih? Dalam pandangan mazhab Syafi'i sunnah. Dalam pandangan mazhab lain wajib membaca bismillah, menjadi rukun. Tapi mazhab Syafi'i membaca bismillah adalah sunnah. Alasannya apa? Quran surat Al-Maidah ayat yang kelima. Sembelihan ahli kitab itu halal untuk kita makan. Dan ahli kitab itu ketika menyembelih tidak ada membaca bismillah, maka boleh kita memakan hewan sembelihan yang tidak dibacakan nama Allah di situ.
Hukum membaca bismillah dalam pandangan mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Jadi boleh tak? Boleh tak non muslim nyembelih hewan kurban? Non muslim nyembelih hewan kurban kita boleh tak? Non muslim yang mana dulu? Kalau dia itu ahli kitab, boleh. Ahli kitab. Kemudian pertanyaannya, ahli kitab itu siapa? Apakah kemudian saat ini, zaman ini ahli kitab itu masih ada atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini hari tak katik lagi ahli kitab. Tapi kemudian pendapat itu disanggah oleh mereka yang mengatakan ahli kitab sampai saat ini masih ada. Apa sebab? Karena kan bagi mereka yang mengatakan ahli kitab tidak ada saat ini, itu tidak ada, alasannya adalah karena Injil saat ini sudah terlalu banyak berubah. Dijawab sama mereka yang mengatakan ahli kitab itu sampai saat ini masih ada, lo Injil dari dulu itu sudah mengalami perubahan dan Allah tetap menyebut mereka sebagai ahli kitab. Jadi kesimpulannya, apakah ahli kitab itu masih ada atau tidak? Ada yang mengatakan masih, ada yang mengatakan tidak. Bagi yang mengatakan masih, siapakah ahli kitab? Ahli kitab itu dua, Yahudi, Nasrani. Nasrani itu Kristen. Jadi kalau dia masih Kristen agamanya, kalau Yahudi tidak katik di kita di Indonesia, kalau masih Kristen dia agamanya, kemudian dia nyembelih hewan kurban, masih dibolehkan. Cuma kalau masih ada yang Muslim, yang Islam baik. Yang Muslim masih banyak kok. Misal satu kampung tu dak katik lagi wong Islam yang pajak nyembelih. Takut enggak lo nyembelih kambing? Kalau sekampung itu takut enggak lo nyembelih kambing, sembelih aja orang. Yang ada saudara kita non muslim tapi agamanya Kristen masih boleh. Tapi kalau agamanya sudah agama lain, misalkan selain daripada itu, maka tidak boleh. Ya. Baik. Itu hukum apa dia? Hukum apa tadi? Hukum membaca bismillah ketika ingin menyembelih hewan kurban. Kemudian apa hukumnya membaca takbir ketika menyembelih? Sama, sunnah. Jadi disunnahkan setelah bismillah itu membaca takbir, Allahu Akbar. Apa hukumnya membaca salawat ketika menyembelih? Sama, sunnah. Jadi bismillahi Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nomor 23. Apa hukumnya berdoa ketika menyembelih hewan kurban? Sama, sunnah. Apa doanya? Allahumma minka wa ilaika. Allahumma minka wa ilaika. Itu doa ketika menyembelih hewan kurban. 24. Apa hukumnya menghadap kiblat saat menyembelih? Sunnah. Jadi tidak ketemu kiblat sah potongan hewan kurbannya. Tapi disunnahkan menghadap kiblat. Bagaimana 25? Bagaimana posisi hewan kurban ketika disembelih? Posisinya miring kiri. Kalau kita tidur miring kanan. Kalau sapi, kambing yang mau disembelih miring kiri. Jadi kalau kita tidur kepalanya ke sana. Kalau sapi waktu mau disembelih kepalanya di situ. Itu posisinya, sunnahnya seperti itu. 26. Apa saja saluran yang mesti diputus ketika menyembelih? 2. Saluran pernapasan dan saluran makanan. 27. Bolehkah mewakilkan penyembelihan? Bapak ibu berkurban tapi tidak berani motong, aku yang motongnya, boleh? Boleh. 28. Apakah yang berkurban mesti menyaksikan? Tidak. Soal belum habis lah terjawabnya, hebat. Tidak mesti menyaksikan, tapi dianjurkan untuk neli. Ya, melok neli. Jangankan yang berkurban, yang tidak berkurban pun disunnahkan untuk ikut menyaksikan ketika penyembelihan dan di situ pahalanya.
Jadi nanti tanggal 10 misalkan kita tidak berkurban pada saat itu, kita ikut menyaksikan, ya. Hame-hame. Ya, tapi tidak wajib. Karena kalau diwajibkan, kesian wong yang berkurban di berbagai tempat. Karena adonian wong berkurban itu tidak di sikok tempat. Di Kaswari berkorban, kaget di Amula berkorban lagi, kaget di Keputraan berkorban, di Bengawan Solo ada juga nama dia berkorban. Komunitasnya di mana-mana. Dan setiap komunitas yang ada dia melok kurban di situ. Masya Allah, ya. Adonian yang macam itu tuh adonian. Tak kalau dia nak menyaksikan galau-galau itu tidak bisa, ya. Jadi menyaksikan tidak wajib. Nomor 29. Apakah boleh perempuan menyembelih hewan kurban? Boleh. Ibu nyembelih hewan kurban boleh. Kalau tidak kata laki-laki yang bisa, tapi tidak dianjurkan. Lebih baik kurbannya tadi diwakilkan oleh dia yang laki-laki. Tapi pada dasarnya perempuan menyembelih hewan kurban sah, boleh. Ya, ibu nyembelih ayam boleh, boleh. Ayam tulah nak mati, nak nunggu laki tak balik-balik, nunggu laki balik keburu mati ayam itu. Boleh ibu nyembelih, boleh. Ustaz, tapi waktu aku nyembelih tak ngadap kiblat lagi ayam tu, ngadap kiblat sunnah. Ustaz, tapi waktu aku nyembelih aku dalam keadaan haid. Tidak disyaratkan, haid itu tidak mengganggu sembelihan. Jadi perempuan yang dalam keadaan haid sekalipun boleh nyembelih hewan kurban. Itu pertanyaan nomor berapa itu? 29. Agak dulu. Wah, pertanyaan nomor 30 sekarang. Bolehkah menjual kulit kurban? Nah, ini mulai. Bolehkah menjual kulit kurban? Tidak boleh. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka tidak ada kurban baginya. Yang tidak boleh itu siapa? Yang tidak boleh jual kulit itu siapa? Yang berkurban yang tidak boleh jual itu. Tapi kalau misalkan yang berkurban tadi memberikan kulitnya kepada fakir miskin, kemudian fakir miskin ini nak jual kulit itu, boleh apa tidak? Boleh, kendak dia. Kendak dia. Yang tidak boleh itu yang berkurban. Tidak boleh menjual, digunakan boleh. Dulu Aisyah pernah menggunakan kulit kambing yang disembelihnya. Jadi kulitnya tidak boleh kita jual, nak kita gunakan untuk beduk misalkan, boleh. Dijual tidak boleh. Itu. Jadi cak mana solusinya? Solusi pertama, bagi kulit itu. Bisa Ustaz? Bisa. Tahu dari mana Pak Ustaz? Ada masjid yang macam itu ada. Jadi kulit itu dipotong per kotak-kotak itu dibagikan. Itu cara pertama. Cara kedua itu biar mudah. Nanti kalau mau yang ribet ada caranya. Jadi tinggal pilih mau cara yang mudah atau mau cara yang susah. Karena kita ini kadang moto kita beda-beda. Ada orang tuh motonya kalau bisa dipermudah kenapa mesti dipersulit. Tapi ada juga orang motonya kalau bisa susah kenapa mesti dipermudah. Itu ada. Baik. Kita ulang lagi pertanyaannya. Bolehkah menyembelih? Bolehkah menjual kulit kurban? Boleh atau tidak? Kalau yang berkurban tidak boleh. Kalau yang berkurban tadi memberikan kepada fakir miskin, kemudian fakir miskin ini mau menjualnya, maka boleh. Jadi bagaimana solusi kulit ini? Solusi pertama, dipotong kulit itu, dipotong kemudian dibagikan. Itu solusi pertama. Yang kedua,
berikan ia kepada fakir miskin sembari membawa penadah. Karena fakir miskin juga kalau dikasih kulit kemungkinan dia repot. Bawa kulit sekaligus pengadah. Ke panti katakan, Assalamualaikum Bapak Ibu, ini ada kulit. Apakah Bapak Ibu ingin menerima kulit ini? Atau kalau tidak ingin menerima, kami sudah siap pengadah yang mau membelinya. Oke, kami serahkan kepada pengadah saja. Nanti itu kulit diambil pengadah, duitnya diserahkan kepada fakir miskin tadi. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga. Baik. Apakah kemudian kulit itu mesti disedekahkan kepada fakir miskin? Siapa yang berhak menerima hewan kurban? Setiap orang. Orang kaya boleh tidak? Orang miskin? Yang berkurban? Jadi tidak mesti disedekahkan kepada fakir miskin. Misalkan itu kulit tadi disedekahkan ke panitia, saya Febri berkorban seekor sapi, saya serahkan kulit ini sedekah saya untuk panitia, jebret. Setelah disedekahkan, panitia mau menjualnya boleh? Boleh. Tapi kalau langsung main jual baik, tidak boleh. Aku berkurban, kuserahkan sapiku ke panitia. Tiba-tiba panitia main jual baik itu kulit, tidak boleh. Apa sebab? Karena panitia mewakili saya. Apa yang dilakukan oleh panitia, itulah yang saya kerjakan. Jadi tidak boleh. Tapi kemudian sudah saya sedekahkan itu kulit kepada panitia, ini saya sedekahkan untuk kalian, jepret. Setelah itu panitia nak jualnya, silahkan. Kok ribet nian Pak Ustadz, Pak nak sedekah-sedekah saya itu? Tidak galak ribet, bagikan, potong kecil-kecil, bagikan. Selesai. Hai, susah nian Pak Ustadz motongnya cak itu. Datang ke panti asuhan, kasih kulit itu ke situ. Hai, sayang Pak Ustadz, yang berkorban sedekahkan kepada panitia. Pacak panitia nanti jualnya. Asal sudah disedekahkan oleh dia yang berkurban. Yang berkurbannya tidak ada Pak Ustadz, diwakilkan. Siapa yang mewakilkannya? Ya panitia. Jadi sebagian panitia mewakili yang berkurban. Kalau misalkan tidak ada yang berkurban, kemudian mensedekahkan kulit itu. Setelah itu mau dijual silakan. Nomor 31. 35 menit. Nah, lebih dikit ya. Saya kira tadi 30 menit selesai. Tidak apa karena belum zuhur. 31. Apa hukumnya memberi upah bagi penjaga? Penjagal, maaf bukan penjaga. Yang motong kambing ini boleh tidak dikasih upah? Boleh kalau upahnya berbentuk duit. Tapi kalau upahnya berbentuk hewan kurban tidak boleh. Aku motong sapi ya, tapi kaget aku dapat kepalanya, tidak boleh. Kalau bentuknya sebagai upah tidak boleh. Tapi kalau kemudian yang berkurban mensedekahkan itu kepala kepada tukang jagal, boleh. Sama-sama dapat kepala, tapi yang satu haram karena sifatnya upah, yang satu lagi boleh karena sifatnya sedekah. Saya yang berkurban karena sapi saya sudah dipotong oleh tukang jagal, saya berterima kasih. Saya sedekahkan itu untuk dia. Bedanya apa sedekah sama upah? Kalau sedekah tidak wajib, kalau upah wajib. Kalau tidak dikasih kepala seakan marah. Ya, itu. Termasuk diantaranya berarti mohon maaf Bapak Ibu, panitia misalkan. Panitia itu habis motong-motong, kira-kira kreseknya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Kebanyakan lebih banyak. Yang lain dapat satu kresek, panitia biasanya dapat berapa? Lebih kadang-kadang. Sekarang bentuknya seperti apa itu?
Kalau bentuknya sebagai upah maka tidak boleh. Karena tidak boleh mengambil upah dari daging hewan kurban, itu tidak boleh. Tapi kalau sifatnya ini sedekah dari yang berkurban, boleh. Diganti saja yang tadinya upah menjadi sedekah. Nah, ambil dewe ya. Berarti kalau ngambil dewe itu apa itu? Mencilok. Mencilok berarti. Bahaya itu. Ada hal-hal yang tidak kita sadari. Karena kita merasa kita sudah begawe, nyisikan dewe. Padahal karena kita sudah begawe, semestinya hasil daripada kerja kita itu diupahi dengan uang semestinya. Makanya ketika urungan, ketika ketika sokongan beli sapi itu jangan ngepres, mestinya ada lebihnya, sisanya untuk upah panitia. Lagi ini kadang di tengah lah minta kopi, rokok lah dapat, baju panitia lah ada meskipun ada merek partainya, daging nak makna ini ya, insyaallah. Taib 32, kita langsung agak cepat, agak kencang sedikit. 32, hukum memotong rambut dan kuku, hukumnya tidak haram, makruh saja. Ya. Jadi bukan berarti siapa yang nak berkurban kemudian tidak boleh potong rambut itu, tidak. Tapi kalau pacak jangan dipotong. Tapi kalau tidak pacak potonglah. Rambut yang dimaksud dengan rambut itu semua yang tumbuh di badan ini rambut. Rambut ini nanti alis termasuk rambut, kumis termasuk rambut, jenggot termasuk rambut, bulu ketiak termasuk rambut, bulu hidung termasuk rambut. Jadi siapa yang tidak tahan misalkan bulu hidungnya lah sampai ke kumis, lah panjang nian bulu hidung itu nak dipotong silahkan. Ya, tapi kalau bisa tidak memotong. 33. Bagaimana cara membagi daging kurban? Sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk siapa saja, sepertiga untuk yang berkurban, itu pun tidak wajib. Jadi bukan berarti kalau saya berkurban kemudian saya harus dapat sepertiga, bukan. Ya, tidak wajib. Kalau nak saya sedekahkan galau bagus. Itu pun seseorang yang berkurban kemudian dia ingin mengambil sepertiga jatahnya, itu kalau kurbannya kurban sunnah. Kalau kurbannya kurban wajib tidak boleh. Misalkan dia pernah bernazar akan berkurban, maka dia tidak boleh mengambil jatahnya. Jangankan sepertiga, setusuk sate lagi tidak boleh. Ya, itu cara pembagiannya. Nomor 34. Apa hukumnya menyimpan daging lebih dari 3 hari? Boleh. Tapi ada satu hadis Nabi yang melarang kita menyimpan daging lebih dari 3 hari. Itu dulu zaman panceklik. Bukan masalah ada kata kulkas. Zaman panceklik, wong susah nyari makanan. Lagi susah-susahnya nyari makanan, kok bisa-bisanya ada orang nyimpen daging lebih dari 3 hari. Maka dilarang sama Nabi. Hadisnya sahih sampai saat ini masih ada. Hadisnya sahih sampai saat ini masih ada. Kita kalau membaca hadis itu kemudian tidak tahu sebab turunnya itu, wurudnya itu bagaimana, besok-besoknya kita ngelarang orang nyimpan daging lebih dari 3 hari. Ini hadisnya kata dia. Nabi melarang kita menyimpan daging lebih dari 3 hari. Ini hadisnya. Ternyata selama ini kita berdosa karena sudah menyimpan daging lebih dari 3 hari. Goblok. Nabi ngelarang itu alasannya apa? Makanya baca hadis itu jangan lewat terjemah. Makanya ayo kita kembali kepada hadis, kembali sana kalau tidak nyasar. Mesti lewat pemahaman. Tidak main balik-balik baik. Balik juga ada petanya, ada rutenya. Ayo kita balik lewat mana? Langsung lewat tol. Jebur nanti ya. Baik, bahwa ada hadis memang Nabi pernah melarang kita menyimpan daging lebih dari 3 hari, itu masanya masa sulit.
Adapun sekarang semua orang ada daging, ya tidak apa-apa, simpan di kulkas. Kalau kau masih ngeyel juga, dak Ustaz, pokoknya kami dak galak nyimpan lebih dari 3 hari. Sini daging kau, pacak aku nyimpannya. Nomor 35, apakah boleh non muslim diberikan daging kurban? Non muslim bolehkah diberikan daging kurban? Boleh. Ya. Tapi kalau bisa diprioritaskan saudara kita dulu yang muslim. Ya. Karena ukhuwah itu ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah diniyah, ukhuwah islamiyah. Jelas ukhuwah islamiyah lebih diutamakan. Tapi bukan berarti kita membenci sesama manusia, tidak boleh, itu juga tidak boleh. Ya. Nomor 36 sebelum terakhir, bolehkah daging kurban tadi disalurkan ke daerah lain? Boleh, ya, boleh. Kalau berlebih misalkan boleh. Nomor 37, bagaimana dengan dia yang belum akikah kemudian ingin berkurban, boleh atau tidak? Boleh. Tak kata urusan kurban dengan akikah, ya, lain cerita. Bapak ibu dulu belum diakikah sama mak bapak, tiba-tiba sekarang nak berkurban, boleh? Boleh, dah kata urusan. Dah kata urusan. Kurban, akikah. Pertanyaan nomor 2, mana yang mesti didahulukan Pak Ustadz, kurban atau akikah? Lah bulan kurban baru nanya macam itu. Dari kemarin-kemarin ngapa ndak mikir untuk akikah? Lah masuk bulan kurban baru terpikir, mana yang lebih didahulukan Pak Ustadz, kurban apa akikah? Tengok bulannya, bulan kurban. Nomor 3, apakah boleh Pak Ustadz aku ini nak kurban sekaligus akikah? Ini biasanya wong kitonian macam ini. Yang dipotong siko nak dapat 2 ibadah sekaligus. Dapat dia. Boleh enggak Pak Ustaz? Nanti waktu kurban sekaligus ngekah atau kekah sekaligus kurban. Sekali dayung 2-3 pulau. Macam Ustadz ini sekarang ini sekali dayung 2-3 pulau. Sekali ceramah di sini dapat, pemirsa dapat juga. Masya Allah Bapak Ibu. Ya jadilah. Saya ngerekam ini bukan tidak dapat hasil, ada hasilnya. Alhamdulillah. Ya meskipun satu orang 50 rupiah, ya tidak apa-apa. 50 rupiah kan kalau satu orang, ya. Kalau 1000 orang, cuma lom sampai 1000 orang itu belum. Ya, berguyur baik. Kemarin saya ngecek gaji Bapak Ibu, ngecek gaji. Ini YouTube ini ada gajinya. Tidak main rekam-rekam baik, tidak bergaji. Dah ada duitnya di sini nih. Kemarin Masya Allah, pertama kali saya gajian dari YouTube. Kapan dibuka? Masya Allah besar nian gaji aku. Berapa Ustaz? 23.000. Masya Allah. 23.000 rupiah itu senilai dengan 2,5 dolar. Jadilah, tidak apa-apa. Bukankah sesuatu yang banyak itu dimulai dari sesuatu yang sedikit? Hari ini 25.000. Nanti ada masanya Masya Allah macam Ustadz Abdul Somad misalkan 1 bulan 400 juta. Cuma kalau 1 bulan saya 400 juta penghasilan saya, agak hati-hati, bisa jadi tidak datang ke sini nanti ya Masya Allah. Masya Allah, tidak macam itu ya, kita tuh tidak selamanya macam itu. Baik. Jadi boleh tidak, ini pembahasan terakhir kita, boleh tidak dia berkurban sekaligus akikah? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, kurban ya kurban, kekah ya kekah. Tapi sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan dia mengakikah sekaligus mengkurban sekaligus berkurban boleh. Jadi kurban sekaligus nak niat akikah boleh. Cuma yang mesti diperhatikan, saya yakin kan tadi pendapat pertama tidak boleh. Tidak boleh, kurban ya kurban, kekah ya kekah. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh, kurban sama akikah boleh sekaligus. Saya yakin kita lebih senang pendapat nomor 2. Karena pacak sekalian, ya kan? Itulah kamu tuh. Mana yang lebih hemat? Cuman yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, kalau dia itu, kalau daging kurban dibagikan dalam keadaan mentah.
Kalau daging akikah dibagikan dalam keadaan masak. Nah, jadi kalau kita nak kurban sekaligus akikah, ya masak dagingnya. Dah masak, yang masak, yang diwakili yang masak, ya. Masya Allah. Mungkin itu Bapak Ibu. Sekarang jam 6:20, Masya Allah. Kita mulai kajian tadi setengah 6, berarti hampir 50 menit kita kajian ini. Meskipun singkat-singkat, 37 pertanyaan tadi, insya Allah ada manfaatnya untuk kita, insya Allah. Ini kata Imam Syafi'i, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiki taliqatan. Apa yang kita dapat itu mesti kita tulis, semestinya macam itu. Kita ada ilmu, kita tulis. Ada ilmu, kita tulis. Biar apa? Biar ilmu itu tidak lepas. Karena yang namanya ilmu, satu saat kita tahu, ada masanya kita lupa, Pak. Afatul ilmun nisyan, afatul ilmin nisyan. Orang yang berilmu itu, maka dia kadang ada masanya lupa dia. Celakanya orang yang berilmu lupa. Maka agar tidak lupa ditulis, kata Imam Syafi'i. Zaman sekarang modern Bapak Ibu. Tidak lagi sekarang menulis ilmu itu dengan tulisan, enggak. Menulisnya dengan apa? Nih dia. Tidak, hidup dak kamera itu. Asik. Jadi yang kita kaji tadi kan nanti bisa diulang-ulang lagi. Dak, bukan promosi akun YouTube itu. Oh. Ya. Baik. Semoga itu ada manfaat. Saya kira sudah siang. Semoga bisa kita praktekkan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.